Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa dimanapun ke episode baru dari program pembelajaran Alkitab harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, kita mempelajari Yeremia pasal 42, 43, dan pasal 44. Izinkan saya di awal episode ini menyambut hamba Tuhan yang bersama kita, yang sudah berada di studio, Saudara Yosef Reat. Selamat datang Terima kasih, Saudara Saudara Yosef. Kami juga menyambut pemirsa yang ada di studio, selamat datang semuanya. Pemirsa yang terkasih, kami akan mulai pelajaran kami sebentar lagi, jadi tetaplah bersama dengan kami. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Yan. Apa makna dari pasal 42, pasal 43, dan pasal 44? Pasal 41 diakhiri dengan pembantaian yang mengerikan oleh Ismail, anak Netaniah yang jahat. Dengan demikian, orang-orang takut kepada Raja Babel. Mereka pikir bahwa mereka tidak punya jalan keluar dari Raja Babel kecuali Tetapi dengan ke Mesir. pergi ke Mesir. Mereka berpikir untuk melarikan diri ke Mesir. Inilah akhir dari pasal 41. Mereka datang ke sebuah tempat yang disebut Jerut Kimham, yang bisa dianggap sebagai persiapan untuk turun ke Mesir. Sebelum mereka turun ke Mesir, mereka melakukan hal yang baik. Namun sayangnya mereka tidak melanjutkan hal baik yang mereka mulai di pasal 42. Mereka minta petunjuk pada Tuhan, indah hal terbaik yang bisa dilakukan. Meminta Tuhan kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Sayangnya mereka minta Tuhan dengan harapan agar Dia memberikan jawaban sesuai dengan rencana mereka yang sudah dipersiapkan. Ketika Tuhan menjawab mereka dengan pesan yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, mereka milih untuk mengabaikan firman-Nya. Dalam pasal 42 ayat 2, mereka bertanya kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang yang sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan." Nabi Yeremia berkata kepada mereka, "Permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah-Mu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu." Berkatalah mereka kepada Yeremia, "Biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruhkan Tuhan Allah-Mu kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya karena kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita." Saya bisa melihat rasa percaya diri pada mereka seperti yang terdapat pada umat di masa lampau ketika mereka berkata kepada Musa bahwa segala yang firmankan Tuhan akan mereka lakukan. Tolong beritahu kami tentang kondisi dan sikap mereka saat mereka menuju Tuhan. Seperti Anda katakan, mereka mengingat kita pada orang-orang kuno dan kepercayaan diri mereka yang tidak masuk akal. Lihat di Ulangan pasal 5 ayat 28 dan 29. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu sedangkan kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kemudian Tuhan berkata, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi tidak melakukan apapun. Atau seperti kata Yesaya dikutip Kristus dalam Matius pasal 15, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Kata-kata mereka adalah 10 dari 10.
Bahwa mereka akan pergi ke kanan jika Tuhan mengatakan demikian atau ke kiri jika dia mengatakannya, baik atau jahat kami akan melakukannya. Sebutkan saja. Tapi mereka tidak berani untuk melakukannya. Mereka berniat untuk taat hanya jika dia mengatakan pada mereka untuk pergi ke Mesir, tapi dia tidak mengatakan demikian. Maka mereka tidak taat kepadanya. Oke, aneh bahwa mereka menjadikan Tuhan sebagai saksi antara mereka dan Yeremia. Saudara Yosef, ceritakan kepada kami tentang doa. Pada umumnya aku mencari Tuhan dalam doa dengan permohonan tertentu atau jawaban tertentu yang aku cari. Jika dia menyetujui, aku akan taat kepadanya. Jika tidak, aku akan menolak semua jawaban dariku. Ceritakan kepada kami tentang roh seseorang yang sedang berdoa. Bagaimana seharusnya? Sebenarnya ini adalah hal terburuk yang bisa dilakukan seseorang. Dan mereka melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan seseorang, tapi tidak sepenuh hati, tapi tidak dengan sikap yang jujur. Apa hal terbaik? Doa. Dan menunggu firman Tuhan. Apa yang mereka minta kepada Yeremia? Untuk melihat apa yang Tuhan katakan. Tapi bagi kami sudah memiliki firman Tuhan, aku tidak perlu lagi pada siapapun yang minta dia memberi aku firman dari Tuhan. Aku memiliki firman Tuhan di tanganku. Saya membaca Alkitab, dan inilah cara terbaik untuk mengetahui bagaimana bertindak. Kemudian saya mencari Tuhan dalam doa. Saya tidak perlu minta Yeremia untuk berdoa untuk saya. Karena Tuhan tidak jauh dari setiap orang di antara kita. Sebagai orang miskin yang malang, bisakah saya berdoa kepada Tuhan atau apakah saya membutuhkan seseorang untuk menjadi perantara bagi saya? Tidak. Saya bisa langsung pergi kepada Tuhan dan bicara kepadanya. Apakah dia mendengar saya? Ya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Apa yang penting seperti yang Anda katakan, Anda memiliki hati yang jujur. Saya mendekati Tuhan tanpa mencoba memaksakan kehendak saya sendiri kepadanya. Saya tidak mengatakan kepadanya, biarlah kehendakku bukan kehendakmu yang terjadi. Tetapi saya mengatakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi Tuhan beritahu aku kehendakmu karena aku tahu bahwa kehendakmu adalah baik, diterima, dan sempurna. Ketika pemikiran bahwa kehendak Tuhan selalu sempurna, baik dan diterima mendominasi saya, maka saya tidak akan takut untuk minta Tuhan melakukan kehendaknya. Dan saya akan menunggunya melakukan apapun yang dia arahkan kepada saya. Namun sayangnya orang-orang ini tidak melakukan demikian. Mereka memiliki sikap doa yang berbeda. Ini persis seperti yang dilakukan Sedekia ketika dia meminta Yeremia untuk berdoa, tetapi Ya, sikapnya berbeda. tepat. Apa jawaban Tuhan kepada mereka karena doa mereka? Tuhan berkata kepada mereka untuk tidak pergi ke Mesir. Mengapa? Mengapa? Sebab dahulu kala sejak zaman Musa, Tuhan berkata kepada mereka, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk tidak akan selama-lamanya. Aku ingin sepenuhnya memutuskan hubunganmu dengan Mesir yang telah mempermalukan dan membudakmu selama berabad-abad. Ketika kamu menjadi budak di Mesir, dalam kitab Yeremia, pada awal buku, tepatnya di Yeremia pasal yang kedua, Tuhan berfirman, dan sekarang apa untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apa untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah. Betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Apa yang kau peroleh dari Mesir? Mengapa engkau bergantung padanya? Bergantung padaku, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Untuk manusia, sebenarnya lebih mudah untuk bergantung pada apa yang dilihat karena dia kurang iman, daripada bergantung pada Tuhan yang tidak terlihat. Berbahagialah orang yang bergantung pada Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ia bagaikan pohon tanam tepi air yang akar-akarnya merambat ke tepi aliran air. Dan terkutuklah orang dalam Yeremia pasal 17 yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Meskipun Tuhan memerintahkan umatnya untuk pergi ke Babel, dia juga mencegah mereka pergi ke Mesir. Tuhan ya bebas. Dia ingin Benar. mereka pergi ke Babel untuk menerima hukuman yang pantas mereka terima Ya. karena kejahatan mereka. Ya. Dia tidak ingin mereka pergi ke Mesir agar mereka tidak bergantung pada siapapun kecuali Tuhan. Ketika Tuhan membuka atau menutup suatu pintu, dia memiliki alasan. Benar, Sempurna. Kita akan menonton laporan sekarang, kemudian kita akan menjawab pertanyaan dari para hadirin. tentu. Yeremia memilih tinggal bersama umat di tanah karena dia memiliki pesan untuk mereka. Kita melihat orang-orang mencarinya selama keadaan aneh ini. Mereka melakukannya karena mereka ingin mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Haruskah mereka tinggal di tanah atau meninggalkannya? Jika mereka harus meninggalkannya, kemana? Mereka mencari Yeremia karena mereka tahu mereka bisa bergantung padanya untuk memberi mereka kebenaran. Tuhan memastikan kepada mereka bahwa Dia tidak akan menghakimi mereka
jika mereka memilih untuk taat kepadanya karena Tuhan ingin memberkati. Pasal 42 ayatnya yang ke-7, sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Mengapa Yeremia menunggu selama 10 hari? Dia bisa saja menjawab mereka dengan segera. Benar, pertanyaan saudara Efraim sudah jelas, saudara Yosef. Sebenarnya Yeremia tidak memberikan kata-katanya sendiri. Dia menunggu jawaban Tuhan. Selama 10 hari ini dia menunggu jawaban Tuhan. Pada akhir 10 hari firman Tuhan datang kepada Yeremia. Dia tidak memberikan pendapat pribadinya, melainkan menyampaikan firman Tuhan yang jauh lebih baik. Tentu saja lebih baik mendengarkan firman Tuhan daripada pendapat dari hamba Tuhan yang saat itu adalah Yeremia. 10 hari ini mencerminkan waktu kesabaran dan menunggu. Mazmur 40 mengatakan, aku sangat menantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. 10 hari mengacu pada kemampuan manusia untuk menunggu. Tuhan tidak membiarkan kita menunggu atau tergoda lebih dari yang bisa kita tangani. Tuhan menunggu selama 10 hari untuk memberi mereka kesempatan menguji kesabaran mereka. Namun setelah itu dia memberi mereka jawaban yang jelas. Dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari, Tepat. sempurna. Saudara Yosef, menuju pasal 43, kita perlu mengetahui reaksi para pemimpin mengenai jawaban Tuhan. Tuhan menyuruh mereka untuk tidak pergi ke Mesir. Apa yang mereka lakukan? Di akhir pasal sebelumnya, pasal 42, Yeremia mengucapkan kata-kata yang sangat penting. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu, engkau tidak menipuku. Atau menipu Tuhan, selain dirimu sendiri. Kapan seorang menipu dirinya sendiri? Jika kita bertanya kepada Rasul Yakobus, dalam pasal 1 suratnya berkata, Ketika dia terpikat. ya ketika seorang mendengarkan pada firman Tuhan dan memilih untuk tidak mentaatinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dirimu Sebab sendiri. jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Anda mendengar firman Tuhan kemudian Anda tahu bahwa firman itu berlaku untuk Anda tapi Anda tidak berniat untuk memenuhinya. Anda mendengar tapi tidak melakukan apa-apa. Ketika Anda mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan maka Anda menipu diri sendiri. Mereka mencari pendapat Tuhan. Tuhan menjawab mereka dengan jelas. Mereka tidak taat karena mereka tidak berniat untuk taat. Di sinilah bencana. Bencananya bukanlah tidak mengetahui pikiran Tuhan dan kemudian melakukan sebaliknya, tapi bahwa Anda sudah memutuskan untuk tidak melakukan apapun selain apa yang Anda dalam pikiran Anda sendiri. Lalu mengapa bertanya pada Tuhan? Ini adalah meremehkan Tuhan. Fakta bahwa Anda meminta pendapatnya, kemudian memilih untuk melakukan kehendak Anda adalah cara yang sebenarnya tidak diterima bahkan oleh orang biasa sekalipun. Jika Anda berkonsultasi dengan dokter dan dia meresepkan obat untuk Anda lalu Anda menggunakan obat lain, dia akan kesal bertanya-tanya, mengapa Anda berkonsultasi dengannya jika Anda akan merawat diri Anda sendiri? Di sini mereka menipu diri sendiri. Mereka berniat pergi ke Mesir. Itu pernah terjadi dalam pasal 43. Karena orang-orang bersikeras pada pendapat mereka dan menolak konsultasi Tuhan dan pergi ke Mesir, Tuhan mengirimkan pesan kepada mereka dalam ayat 8 pasal 43. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Taphanhes bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat, dekat pintu masuk istana Firaun di Taphanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan taktanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya, dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir. Yang kemautlah, yang ketawananlah, yang kepedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para ala Mesir, dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet-Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para ala Mesir itu dengan api. Suatu hukuman atas seluruh tanah Mesir bukan terhadap kategori tertentu. Ini adalah hasil dari pelarian orang-orang ke Mesir mencari perlindungan di sana. Apa yang kita pelajari Mereka di membawa sini? kehancuran ke Mesir. Untuk seluruh Mesir. Ketika seseorang tidak taat pada suara Tuhan, bencana menimpa tempat di mana dia berada. Ini adalah apa yang terjadi pada Yunus ketika dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Para awak kapal berkata, karena siapa bencana ini? Atas nama siapa kejahatan ini? Ayo kita undi. Undian jatuh pada Yunus, mengapa kamu pergi ke Mesir? Untuk melarikan diri dari Nebukadnezar. Nah, dia akan mengejar kamu ke Mesir. Seperti yang kita baca di sini, dia akan mendirikan tahtanya dan duduk di sana.
Itulah awal dari kemerosotan Mesir. Nebukadnezar pergi ke sana dan kekuatan Mesir menurun dan lenyap. Yeskiel dalam nubuatannya tentang Mesir memberitahu kita bahwa untuk waktu yang lama Mesir akan menjadi yang paling kecil di antara bangsa-bangsa. Sebenarnya itu terpenuhi dan setelah berabad-abad Mesir diperintah oleh orang asing hingga revolusi Juli, Mesir mulai berkembang lagi. Dan ini ada persiapan untuk peristiwa-peristiwa nubuat yang disebutkan di dalam Alkitab dan mereka harus dipenuhi dengan tepat seperti masa lalu yang telah terpenuhi dengan akurat, masa depan akan dipenuhi dengan akurat. Anda menjelaskan bahwa orang-orang ini membawa kehancuran pada Mesir ketika mereka bertentangan dengan kehendak Tuhan. Benar. Saya memerlukan dari Anda tentang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau membuat keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Yusuf datang ke Mesir, itu adalah kehendak Tuhan dan Tuhan memberkati rumah orang Mesir karena Yusuf. Namun ketika orang-orang melarikan diri ke Mesir bertentangan dengan kehendak Tuhan, mereka membawa kehancuran pada tanah Mesir. Tolong ceritakan kepada kami tentang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan membuat keputusan juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertimbangkan misalnya para patriarki di dalam kitab Kejadian, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Abraham pergi ke Mesir bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia tidak membawa kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Mesir. Tuhan menimpa rumah Firaun dengan banyak tulah. Abraham sendiri meninggalkan Mesir dengan malu karena dia tidak mentaati suara Tuhan. Ishak sama sekali tidak pergi ke Mesir sebagai tipe Kristus yang tidak memiliki hubungan dengan dunia ini tapi bersifat surgawi dan asing. Yakub pergi ke Mesir hanya setelah berkonsultasi dengan Tuhan. Adapun Yusuf, Tuhan mengirimnya ke Mesir untuk menjadi berkat di sana. Mazmur 105 mengatakan diutusnyalah seseorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Dia adalah berkat tidak hanya bagi Mesir tetapi untuk seluruh dunia yang berada pada waktu itu. Benar. Saudara Yosef pasal 44 penuh dengan kata-kata hukuman dari awal hingga akhir. Saya perlu tahu terhadap siapa kata-kata ini dan mengapa. Ya, hukuman ini ditujukan kepada Mesir karena penyembahan berhala. Tuhan membenci penyembahan berhala. Oleh karena itu, dia mempersembahkan seluruh pasal ini untuk memperingatkan kita tentang penyembahan berhala. Omong-omong, mereka bertanya kepada Yeremia apakah harus pergi ke Mesir atau tidak, dan dia mengatakan bahwa Tuhan berkata tidak. Jadi mereka pergi ke Mesir menyertakan Yeremia bersama mereka. Bukan hanya mereka pergi, tapi mereka membawa Yeremia bersama mereka. Mengapa? Hebat, mereka membawa Yeremia bersama mereka karena mereka berniat untuk mentaati firman Tuhan. Sama sekali tidak. Mereka akan berkonsultasi dengan Yeremia dan terus melakukan apa yang telah mereka rencanakan. Di sini kita menemukan ide yang sama dalam pasal 44. Mereka bertanya pada Yeremia dan hanya melakukan apa yang menghantui pikiran mereka. Ayat 15 dari pasal ini, lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain dan semua perempuan yang hadir di sana suatu kumpulan yang besar. Yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros katanya yang merupakan Mesir bagian atas. Di tanah Mesir menjawab Yeremia, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Mereka mengenali perkataan yang diucapkan Yeremia sebagai firman Tuhan dan bahwa dia mengatakannya dalam nama Tuhan. Namun mereka tidak mendengarkan. Kalau begitu mengapa engkau membawa Yeremia bersamamu? Engkau seharusnya meninggalkan dia bersama orang miskin. Tapi tidak. Sayangnya mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Tuhan menghancurkan mereka di Mesir seperti yang akan kita lihat di sini. Namun ketika Anda membaca ayat berikut, Anda menjadi sangat sedih. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka memberikan persembahan kepada Ratu Surga di negara mereka, mereka mendapatkan kebaikan. Hal ini jelas dalam ayat 18. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan persembahkan korban curahan kepada Ratu Surga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa? Sebenarnya, mereka terjerumus dalam penyembahan berhala karena jenis penyembahan itu mereka diusir dari tanah mereka sendiri. Namun mereka melarikan diri ke Mesir membawa penyembah berhala mereka bersama mereka dan bersikeras untuk melanjutkannya. Jadi seperti apa mereka yang Tuhan pilih untuk dirinya? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kebaikan sama sekali pada manusia. Dan bahwa semua diselamatkan kecuali karena anugerah Tuhan tidak ada yang layak untuk diselamatkan. Benar. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari para hadirin. Saya punya pertanyaan tentang ayat 17. Tetapi kami akan terus melakukan segala yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga. Siapakah Ratu Sorga? Siapakah Ratu Surga? Ratu Surga adalah mitologi kuno dan omong-omong semua aliran kafir berasal dari sumber yang sama.
dan punya akar yang sama. Misalnya dalam mitologi Fenisia disebut Astaroth. Namanya Isis dalam bahasa Mitologi Mesir Mesir. adalah Diana dalam mitologi Romawi dan Artemis dalam mitologi Turki atau Efesus. Itu adalah bulan, ada matahari dan bulan. Matahari adalah Baal, sedangkan bulannya adalah Venus, Astaroth atau sebagainya, seperti Ratu Surga. Sayangnya banyak orang terlibat dalam ibadah seperti itu sampai hari ini dengan nama yang lain. Mereka memuja uang karena uang adalah kekuatan untuk membeli. Mereka memuja keindahan. Pada siang hari mereka menghasilkan kekayaan dan menghabiskan di malam hari untuk kesenangan mereka. Sayangnya, pemujaan terhadap Baal dan Asyaroth meskipun dengan nama lain masih ditemukan hingga saat ini. Bahkan di dalam ibadah Kristen, jika Anda mencari agama Kristen, Anda akan menemukan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan mitologi ini yang membuat Tuhan sedih dan menghardik semua itu. Sama seperti Israel mengenal Tuhan yang benar tapi memilih untuk menyembah Ratu Surga seperti yang dikatakan di sini dengan jelas di dalam Yeremia pasal 44. Juga dalam agama Kristen, orang-orang menjauh dari hal yang murni kebenaran yang memuja hal-hal yang berasal dari penyembah berhala Atau orang. atau orang. Saudara Yosef, Tuhan menegaskan perkataannya yang menghakimi dalam pasal 44 ayat 29, inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun, Hofra Raja Mesir ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Sedekia Raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Tuhan menegaskan dan memutuskan apa yang akan dia lakukan. Apa yang kita pelajari tentang kebenaran firman Tuhan ini? Secara historis ini benar-benar terpenuhi. Amasis menyerang Hopra yang omong-omong berbeda dari Kafre dan membunuhnya. Kemudian Nebukadnezar datang dan menggulingkan Amasis. Pada waktu itu nubuatan ini terpenuhi. Kata-kata Tuhan baik untuk memberkati orang yang saleh atau untuk menghakimi dan menghancurkan orang yang jahat. Harus terpenuhi. Oleh karena itu saya mendorong setiap orang yang menonton kami, jika Anda diselamatkan ini adalah berkat besar. Tetapi jika tidak, maka janganlah tunda pertobatan bahkan hanya untuk 1 hari. Berhati-hatilah karena pintu mungkin tertutup setiap saat. Benar, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Kita akan menyimpulkan episode ini dengan para pemirsa. Salam semuanya. Kita belajar melalui episode ini bahwa para pemimpin meminta Yeremia untuk berdoa kepada Tuhan bagi mereka. Saya ingin tahu tentang jenis doa ini dan kondisi hati mereka. Apakah mereka benar-benar mengikuti pemikiran Tuhan atau apakah mereka mencari sesuatu yang lain? Doa ini tidak jujur, mereka mencari Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka menuruti keinginan mereka sendiri, bukan pemikiran Tuhan. Benar, apa buktinya? Itu mereka tidak menginginkan kehendak Tuhan. Ketika mereka bertanya kepadanya apakah akan pergi ke Mesir atau tidak, Tuhan melarang mereka dan tetap tinggal di tempat mereka, tetapi mereka tetap pergi ke Mesir. Benar. Bagaimana Ya. menurut Saudara Yosef? Sempurna. Oke, pertanyaan kedua adalah, mengapa Tuhan tidak ingin mereka pergi ke Mesir? Meskipun dia menyuruh rakyatnya pergi menemui Raja Babel di pengasingan, mengapa umat sisa ini tidak boleh pergi ke Mesir? Tuhan tidak ingin mereka pergi ke Mesir karena itu berarti mereka akan bergantung pada manusia untuk melindungi mereka. Bangsa Mesir lalai bergantung pada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Seolah-olah Tuhan tidak mampu Seolah-olah. melindungi mereka. Bagaimana Saudara Yosef? Sempurna. Benar. Pertanyaan terakhir saya, mereka biasa memberikan persembahan kepada Ratu Sorga. Siapakah Ratu Sorga ini? Ratu Sorga adalah pemujaan kafir. Ia punya banyak nama. Ada 4 nama. Astaroth disembah oleh orang Fenisia. Menyebutnya Astaroth. Isis disembah oleh orang Mesir, Ratu Isis. Diana disembah oleh orang Romawi.
Artemis disembah oleh orang Efesus. Ini semua adalah penyembahan berhala atas nama Ratu Sorga. Ini terkait dengan bulan sedangkan matahari Bulan. adalah Baal. Sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati. memberkati. Pemirsa yang terkasih, Yusuf dikirim ke Mesir. Bertentangan dengan keinginannya sendiri, dia dibawa ke Mesir karena itu adalah kehendak Tuhan. Keberadaannya berada di pusat kehendak Tuhan merupakan suatu berkat bukan saja bagi rumah tangga orang Mesir, tapi juga bagi seluruh tanah Mesir. Jangan memutuskan untuk mengubah tempat tinggal Anda tanpa berkonsultasi dengan Tuhan. Jangan memutuskan untuk pindah karena melarikan diri dari kondisi apapun tanpa mengetahui pikiran Tuhan. Jangan memutuskan untuk mengubah karir Anda tanpa mencari Tuhan terlebih dahulu. Lebih baik bagimu mengetahui pikiran Tuhan dan berjalan mematuhinya. Dengan cara ini Anda akan memperoleh banyak kebaikan. Kita akan bertemu di episode mendatang. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. جعلتك يا رب ملجأ اتخذتك في الضيق منجا جعلتك حصنا وبرجا هناك بأمن أبيت هناك بأمن أبيت جعلت جناحيك ستري فما همني أي خاطئ جعلت جناحيك ستري فما همني أي خاطئ عليك توكل أمري لأني لهذا دعيت لأني لهذا دعيت خلاصك أبصر دوما كذا شئت يوما فيوما فهل بعد أحمل هما بهمي عليك ارتميت بهمي عليك ارتميت دماء الحبيب حمايا ترفرف للنصر راية دماء الحبيب حمايا ترفرف للنصر راية فنصر الصليب كفاية لأني ببر كسيت لأني ببر كسيت جعلتك يا رب ملجأ اتخذتك في الضيق منجا جعلتك حصنا وبرجا هناك بأمن أبيت هناك بأمن أبيت Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.